Baik, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya, teteh-teteh, Ustadz Aib juga, dan juga kalau ada mungkin bapak-bapak, selamat bergabung. Alhamdulillah, hari ini kita diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena masih bisa bergabung, masih bisa menimba ilmu bersama Ustadz Aib Saifuddin Syahidah. Tema kali ini yang kita angkat adalah mengenai hati tenang walau dibenci. Kayaknya cocok nih Ustadz ya di zaman sekarang ini. Banyak sekali kan ya Ustadz, orang-orang baik tapi dibenci. Orang-orang yang mungkin agak sedikit menyimpang gitu Ustadz, tapi malah mereka yang dibutuhkan dan diangkat saat ini Ustadz. Nah, dalam fenomena seperti ini ya Ustadz, mungkin Al-Quran sendiri sudah memberikan banyak sekali contoh-contoh. Kita langsung saja ya Ustadz, karena waktunya juga yang sudah mepet. Mangga Ustadz, waktunya sekitar, didiskon dikit ya Ustadz, waktunya sekitar 35 menit. Mangga Ustadz. Siap ya, mangga atur nuhun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbalan wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, berkat nikmat dari Allah kita sama-sama berada dalam kajian ini. Mudah-mudahan jamaah semuanya, tata-tata ibu-ibu sahabat MPP dan keluarga berada dalam kesehatan dan keberkahan, juga perlindungan dari Allah dimanapun kita berada. Amin ya rabbal alamin. Sahabat semuanya, tata-tata ibu-ibu yang dirahmati Allah, insya Allah tema kajian kita kali ini tentang hati tenang walaupun dibenci. Ya. Selaras dengan yang disampaikan Ali bin Abi Thalib, bahwa kamu itu tidak perlu menjelaskan tentang dirimu kepada siapapun, katanya. Karena apa? Karena orang yang menyukaimu itu tidak membutuhkan itu. Dan orang yang membencimu tidak akan percaya itu. Maka hiduplah dengan baik, tidak menyakiti siapapun, tidak berbuat zalim kepada siapapun, hiduplah karena Allah. Dan ketika ada siapapun yang tidak menyukaimu, maka ketika kita sudah berbuat kebaikan, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah Allah yang akan membantu kita, karena Allah adalah sebaik-baik penolong yang akan senantiasa melindungi kepada hambanya yang dicintainya. Nah, sahabat semuanya, teteh-teteh, ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah, maka bagaimana kita senantiasa menjalani kehidupan ini dengan baik dan tenang. Nah, ketika ada kegelisahan yang disebabkan karena mungkin kita dicela oleh orang lain, dikhianati bahkan oleh teman atau oleh siapapun, ya, dibenci tanpa alasan, bahkan difitnah, disakiti, dan ada kalanya tidak dihargai walaupun kita sudah berbuat baik, dan berbagai hal yang membuat kita tidak nyaman, yang membuat kita gelisah, dan banyak manusia hidup lelah karena terlalu memikirkan penilaian manusia. Ya, jadi kita ingat kisah perjalanan anak dan bapak yang berjalan bersama kendaraan ketika itu adalah keledai. Setiap apa yang dilakukan oleh kedua orang antara bapak dengan anak
setiap melewati perkampungan menjadi sebuah pertanyaan dan cemoohan. Ya. Masih ingat ketika anaknya yang naik, kemudian dicemooh oleh orang-orang yang melihatnya. Anak tidak sopan sama bapaknya. Dia naik keledai, tapi bapaknya berjalan. Begitupun sebaliknya. Ketika bapaknya naik, bapaknya yang tidak punya kasih sayang. Ya. Ketika kedua-duanya naik, juga masih dikomentari. Ya. Tidak kasihan sama keledai yang dinaiki oleh kedua orang. Dan ketika tidak dinaiki pun masih ada yang komentar, buat apa keledai kalau tidak dinaiki. Jadi ala kulli hal, pasti setiap orang penilaiannya akan berbeda kepada kita. Maka tadi apa yang disampaikan oleh Abi bin Abi Thalib, ya, ada kalanya memang ia tidak perlu menjelaskan dirimu kepada siapapun, karena tadi yang menyukaimu tidak membutuhkan itu, dan yang membencimu tidak akan percaya akan hal itu. Hiduplah karena Allah dan tidak menyakiti siapapun. Nah, ketenangan hati datang ketika kita deketin Allah. Kita sering mendengar ayat dan bahkan saya kira kita merasakan bagaimana kita tenang dengan mengingat Allah. Karena ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati kita, kalbu kita akan menjadi tentram, menjadi tenang. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Karena pemilik hati adalah Allah, ataupun hati kita akan tenang hanya dengan mengingat Allah. Nah, maka mintalah kepada Allah. Kita tidak terpengaruh dengan penilaian manusia. Karena hakikatnya kita hidup karena Allah berarti membutuhkan penilaian Allah Subhanahu wa taala. Sahabat sekalian, jemaah yang dirahmati Allah, sebagai dasar kita kajian kali ini adalah berkaitan dengan surat Fussilat ayat 34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك عداوة كأنه ولي حميم. Tidaklah sama memang antara kebaikan dengan kejahatan. Wala tasawil hasan wala sayyi'ah. Maka idfa' billati hi ahsan. Tolaklah kejahatan dengan perilaku yang lebih baik, sehingga orang yang ada permusuhan denganmu, fa idzal ladzi bainaka adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Orang yang ada permusuhan denganmu serta merta menjadi seperti teman yang sangat setia. Nah, maka pesan utama ayat ini adalah bagaimana kita jangan membalas keburukan dengan keburukan. Karena kita berbuat baik, ya, berbuat baik itu karena ada yang maha baik. Kita bukan berbuat baik itu bukan karena orang lain berbuat baik kepada kita, tetapi karena kita diperintah oleh Allah. Ya. Dan kita berbuat baik karena ada Allah yang maha baik, bukan karena seseorang yang baik kepada kita. Dan ada kalanya memang kita terpengaruh dengan perilaku orang lain kepada kita. Maka orang yang ikhlas itu kan, dia tidak akan terpengaruh. Dicaci dan dipuji sama saja. Ya, dulu ada ungkapan, dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. Itulah hakikat ikhlas. Nah, maka bagaimana kita berbuat baik? Karena ada yang maha baik, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan, pesan ayat ini adalah jangan membalas keburukan dengan keburukan. Idfa' billati hi ahsan. Tolaklah kejahatan dengan perilaku yang baik. Inilah yang selaras dengan hadis Nabi Muhammad SAW ketika yang disampaikan kepada Mu'adz bin Jabal. Ketika Mu'adz bin Jabal meminta nasihat ketika akan berangkat, di antara nasihatnya adalah bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada, ittaqillah haitsuma kunta, kemudian wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha.
ikutilah kejahatan dengan kebaikan. Niscaya itu akan menghapus perbuatan salah. Dan selaras dengan pesan di ayat ini adalah jangan membalas keburukan dengan keburukan. Balas dengan akhlak yang terbaik. Kesabaran mampu meluluhkan hati manusia. Jadi ketika kita berbuat baik, maka hati perilaku orang lain juga akan luluh dengan perilaku kita yang baik. Dan orang yang beriman itu senantiasa menjaga ketenangan jiwanya. Bahwa ketenangan jiwa ini lebih diutamakan daripada pembicaraan, penilaian orang lain terhadap dirinya. Itulah jamaah sekalian, di antara pesan dari ayat ini bahwa kita berbuat baik itu karena ada yang maha baik, karena Allah Subhanahu wa taala tidak terpengaruh dengan penilaian ataupun perilaku orang lain kepada kita. Dan kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari kan memang perlu perjuangan untuk merealisasikan ayat ini. Nah, karena dalam kenyataannya ada saja memang yang membuat kita tidak nyaman, ya, perilaku orang lain ataupun prasangka orang lain kepada diri kita. Maka betul tadi di awal yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib, kita senantiasa mengharapkan hidup ini adalah penilaian Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, maka bagaimana para ulama melihat ayat ini, memaknai ayat ini, ya, terkait dengan Al-Quran surat Fussilat ayat 34, idfa' billati ahsan. Tolaklah kejelekan itu dengan kebaikan. Ya, kejahatan dengan perilaku yang lebih baik. Di antaranya adalah Ibnu Katsir menyebutkan, jika seseorang menyakitimu, maka balaslah dengan kelembutan dan kebaikan. Ya, jadi mungkin di antara kita pernah disakiti orang lain. Kita kira nggak masalah. Yang jangan itu sampai menyakiti orang lain. Kalau disakiti orang lain tidak masalah. Berarti ada peluang kebaikan untuk diri kita. Kalau menyakiti orang lain itu sudah jelas berbuat kesalahan. Ya, karena menyakiti orang lain. Kalau pernah disakiti, maka ada peluang kebaikan untuk diri kita. Maka jika seseorang menyakitimu, kata Ibnu Katsir, maka balaslah dengan kelembutan dan kebaikan. Kemudian Imam As-Sa'di mengatakan terkait dengan ayat ini, akhlak mulia dapat mengubah musuh menjadi sahabat. Dalam berbagai sejarah diceritakan bahwa baginda Rasul Muhammad SAW dan juga para sahabat itu mereka bisa mengalahkan musuh ataupun musuh bisa berbalik menjadi mendukung ataupun bahkan masuk Islam karena kemuliaan akhlak yang ditampilkan oleh baginda Rasul dan para sahabat. Jadi prinsipnya dalam Islam itu kan tidak menyerang, tetapi apabila ada yang menyerang, maka bertahan. Ya. Jadi itulah tidak membuat masalah, tetapi kalau ada orang yang menyakitimu, orang yang berbuat kepada dirimu, maka prinsipnya kalau dalam ketika bertarung itu kan bertahan, tidak menyerang. Ya. Begitulah akhlak yang mulia, maka dapat mengubah musuh menjadi sahabat. Kemudian Hasan Al-Basri juga mengatakan tidak ada balasan yang lebih berat bagi musuh selain akhlak yang baik. Jadi yang terbaik yang diberikan kepada musuh itu adalah yang namanya musuh adalah tidak suka kepada diri kita, itu musuh. Maka balasan yang terbaik yang diberikan kepada musuh itu adalah akhlak yang baik. Maka pelajaran pentingnya dari ayat ini bagaimana yang diungkapkan oleh para ulama, kebaikan adalah senjata orang yang beriman. Jadi orang yang beriman itu memiliki senjata adalah kebaikan.
dimanapun berada, yang ditebarkan adalah kebaikan. Kemudian kesabaran menunjukkan kekuatan hati. Hati itu bisa kuat dan bisa melemah. Dan kuatnya hati, kuatnya qalbu, juga ketika kita senantiasa bersabar di dalam menjalani kehidupan ini. Itulah ketika kita kaitkan dengan Al-Quran surat Al-Asri, Al-Asr, ya, semua manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Kemudian, watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr. Senantiasa saling mengingatkan dan juga mengingatkan di dalam kesabaran. Hidup ini kan perlu kesabaran, ya. Bahkan para ulama membagi menjadi 3 kesabaran itu. Sabar ketika kita melakukan kebaikan, sabar ketika kita meninggalkan kesalahan, kemaksiatan, dan sabar ketika kita ditimpa musibah. Maka kesabaran menunjukkan kekuatan hati kita. Kemudian pelajarnya adalah orang yang tenang, dia tidak akan mudah terbakar emosi. Ya. Jadi orang yang tenang itu, dia akan stabil emosinya. Dan orang yang emosinya tidak stabil, ada kalanya dia merusak dirinya, ya, berawal dari ketidaktenangan. Itulah berkaitan dengan makna ayat Al-Quran surat Fussilat ayat 34, idfa' billati ahsan, bagaimana kita menolak kejahatan dengan perilaku yang lebih baik. Jamaah sekalian, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kenapa kita harus tenang? Ya, kita tenang walaupun ada yang membenci. Jadi kita lebih fokus kepada diri kita, tenangnya, tenang diri kita lebih diutamakan daripada kita memikirkan ataupun menilai kebencian orang lain. Ya, jadi yang lebih diutamakan adalah ketenangan diri setiap kita. Kenapa kita harus tenang? Memang dunia itu tidak akan membuat semua orang menyukai kita. Sebagaimana tadi perkataan Ali bin Abi Thalib. Ya, kita mengetahui dari berbagai sejarah bahwa baginda Rasul Muhammad SAW sebagai teladan kita semua itu tidak lepas dari dibenci, dihina, ya, dilempari, bahkan dalam Al-Quran surat At-Taubah itu, ya, baginda Rasul itu diusir, ya, kemudian bahkan akan dibunuh, gitu kan, ya. Diusir, kemudian bahkan akan dibunuh, dicemooh, dipenjara, ya kalau. Jadi itulah orang-orang yang terbaik tidak lepas daripada ujian. Ya. Walaupun secara yang kita rasakan kan ya tidak enak, yang namanya dibenci, dihina, ya, disakiti, dipenjara, ya, tidak enak, bahkan ya dibunuh. Namun beliau tetap apa? Tetap sabar, tetap lembut, tetap mendoakan kebaikan, tidak membalas, tidak ada balas dendam. Ya, maka orang yang hebat itu adalah bukanlah yang membalas, tetapi yang mampu mengendalikan diri. Maka tadi terkait dengan emosi. Ya, maka dalam sebuah hadis itu disebutkan orang yang kuat itu adalah bukan orang yang jago gulat ataupun jago tinju, tetapi orang yang mampu menahan amarah. Ya, yang mampu menahan amarah, itulah orang yang kuat. Maka kita fokus kepada ketenangan diri kita. Hakikatnya orang yang tenang itu, dia bisa mengelola kolbunya, bisa mengelola amarahnya, dia akan senantiasa tenang dan bahagia. Tidak terpengaruh oleh orang lain. Ya. Karena memang dunia ini tidak akan membuat semua orang menyukai kepada diri kita. Ya, baginda Rasul saja seperti itu dalam sejarahnya.
ya, tidak disukai sama semuanya. Begitupun orang yang beriman, ya, kita disinggung bagaimana diingatkan dalam Al-Quran surat Al-Buruj, ya, wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Ya, salah apa saudara kita yang berada di Palestina? Yang dilakukan adalah kebaikan, sholat, berbuat baik, berbakti, tidak berbuat kerusakan. Tetapi kenapa orang-orang Yahudi yang benci kepada orang Muslim, saudara kita di Palestina itu menyakiti, bahkan sulit akan melaksanakan sholat di masjid. Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Semata-mata mereka membenci, menyakiti, menindas, ya, bahkan membunuh karena beriman kepada Allah. Karena kita beriman kepada Allah. Ya, jadi tidak ada kalanya memang tidak berbanding lurus, ya, kebaikan yang kita lakukan dengan penerimaan orang lain kepada diri kita. Maka tadi kita berbuat baik itu karena Allah yang maha baik. Itulah sahabat sekalian, jamaah yang dirahmati Allah, teteh-teteh, ibu-ibu, dan kemudian selanjutnya kita tetap berbuat baik apapun kondisinya. Ya. Maka kita ketika ada yang membenci, sikap kita saat dibenci yang harus dilakukan adalah jangan membalas kebencian itu. Baik itu membalas hinaan, menyebar keburukan, ya, membenci balik, ya. Tetaplah berbuat baik. Ya, kita berlaku sopan, mendoakan kebaikan, ya, menjaga akhlak, dan pada akhirnya serahkan kepada Allah. Sebagaimana dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 173, hasbunallah wa ni'mal wakil. Kita bisa tambahkan ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ya. Ketika hati bersandar kepada Allah, maka hinaan manusia itu terasa ringan. Karena Allah adalah sebaik-baik pelindung, sebaik-baik penolong. Hasbunallah. Cukup bagi kita Allah wa ni'mal wakil yang akan menolong kita. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Maka ketika kita bersandar kepada Allah, tadi hinaan manusia akan terasa ringan. Jadi siapapun di antara kita yang merasa sedang dibenci ataupun tidak nyaman, banyaklah ucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Bersandar, serahkan semuanya kepada Allah. Apapun penilaian manusia. Karena tadi tidak akan sama. Kita lebih mengutamakan penilaian Allah Subhanahu wa taala. Cukup bagi kita Allah sebagai penolong. Ya. Kata-kata ini ataupun kalimat ini menenangkan bagi orang yang beriman. Ya, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ya, sebagaimana kan dalam Al-Quran surat Ali Imran ini ayat 173, ya, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ayat 173. Ya. Selanjutnya, jamaah sekalian, ketika kita membalas kebaikan dengan kebaikan, maka kita akan mendapatkan dampaknya. Dampak membalas dengan kebaikan. Bagaimana keajaiban akhlak yang mulia. Ya. Di akhlak yang baik itu seperti bunga yang indah dipandang. Ya, semua orang jatuh hati. Dan ketika ada orang yang merusak bunga yang indah, yang salah bukan bunganya, tetapi orangnya yang membenci kepada bunga itu. Itulah akhlak yang baik. Ya. Maka keajaiban akhlak yang mulia itu adalah hati kita menjadi damai, tenang, tentram. Ya, tidak hidup dalam dendam. Dan tadi
ketika kita berbuat kebaikan, bisa jadi musuh pun berubah menjadi teman. Ya, mendapatkan pahala tentunya dari Allah SWT. Karena kita berbuat kebaikan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang Maha Baik dan dicintai manusia dan Allah. Ya, walaupun tadi tidak selamanya kita berbuat baik akan diperlakukan baik oleh semua orang karena manusia kan tidak sama, itu kan. Nah, maka akhlak yang baik itu adalah kemenangan sebenarnya. Nah, maka dalam sebuah hadis disebutkan sambunglah silaturahmi kepada orang yang memutuskan, sil man qata'ak. Ya, kepada orang yang memutuskan saja kita diperintahkan untuk menyambung. Apalagi kepada yang tidak memutuskan, harus senantiasa dikuatkan. Berilah orang yang tidak memberimu dan maafkanlah orang yang menzalimi. Potongan hadis ini pendek, tetapi bagaimana memberikan rambu-rambu di dalam kehidupan sosial, kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, menyambung silaturahim kepada orang yang memutuskan. Kalau kepada orang yang menyambung mah itu biasa. Dalam hadis ini disebutkan kepada orang yang memutuskan. Bisa jadi memutuskan itu karena membencimu, menghinamu, dan hal-hal lain. Ya. Dan berilah orang yang tidak memberimu. Ketika kita berbuat baik kepada orang lain yang berbuat baik kepada diri kita, itu hal yang wajar sebenarnya itu kan. Tetapi ketika kita bisa berbuat baik kepada orang yang tidak berbuat baik kepadamu, ya dalam hadis ini berilah orang yang tidak memberimu, ya, maka itu adalah akhlak yang paling mulia dan memaafkan orang yang menzalimi. Jadi orang yang menzalimi kepada diri kita, tentunya kita tidak merasa nyaman, bahkan ada keinginan untuk membalas dendam kepada orang tersebut. Tetapi dalam hadis ini disebutkan memaafkan orang yang menzalimi, itu adalah keistimewaan akhlak yang luar biasa. Nah, inilah diantara pesan baginda Rasul dalam hadis ini, yang pendek tetapi syarat dengan makna dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, silaturahim dengan yang memutuskan, memberi kepada yang tidak memberi, kemudian memaafkan orang yang berbuat zalim kepada diri kita. Mudah-mudahan kita semua bisa selaras dengan apa yang disampaikan baginda Rasul, walaupun dalam kenyataan dalam kehidupan sehari-hari memang ini perlu penghayatan dan perlu perjuangan untuk merasakan ini semua. Nah, selanjutnya sahabat sekalian, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, agar hati kita tetap tenang. Judulnya tadi kan hati kita tenang walaupun dibenci. Ya, maka cara menenangkan hati kita, kalbu kita saat dibenci, diantaranya adalah dengan memperbanyak zikir kepada Allah, mengingat Allah. Ya, karena tadi dengan mengingat Allah, hati kita akan menjadi tenang. Maka di antara tanda cinta kita kepada siapapun dan apapun, di antara tandanya adalah banyak mengingat namanya. Ketika kita banyak mengingat nama Allah, itu adalah tanda kita lebih banyak cinta kepada Allah. Ya, berbanyak zikir, kemudian jangan terlalu memikirkan komentar manusia. Ingatlah akan kisah katak. Dikisahkan ada katak yang dia berlomba dengan kataknya, teman katak lagi, gitu kan. Berlomba naik pohon untuk sampai ke puncak. Ya. Banyak penontonnya, penonton katak di antara katak yang berlomba. Ya. Dan suara katak itu kan rame ya ketika pagi hari, apalagi di pesawahan gitu kan. Nah, banyak yang mencemooh
kata-kata yang berlomba disoraki gitu kan. Ya, supaya tidak sampai ke atas, dan ada yang mendukung juga supaya sampai ke atas. Tetapi yang menarik kisah katak itu adalah ada satu katak yang dia tetap saja lompat sampai akhirnya menjadi juara sampai ke puncak. Ternyata setelah ditanya oleh wartawan katak gitu kan, ternyata dia itu kataknya agak budeg katanya kan. Jadi tidak mendengarkan cemoohan kata-kata lain yang menyorakinya. Dia fokus saja sampai dia ke puncak. Begitupun dengan diri kita. Ya, kita abaikan hal-hal yang membuat kita tidak semangat, apalagi cemoohan, apalagi bencian orang lain. Ya, jangan terlalu memikirkan komentar manusia. Karena tadi ada saja yang berkomentar dekat dengan Al-Quran. Al-Quran akan menjadi tenang. Dibaca, ditadaburi, diamalkan, ya, kemudian didakwahkan. Itulah Al-Quran. Ya, maka alhamdulillah kita bisa ada kajian yang rutin, mudah-mudahan ini bagian daripada kita mendekatkan kita dengan Al-Quran. Ya. Kajian kita kali ini pun kan kajian Al-Quran, ya, berdasarkan ayat-ayat dari Al-Quran. Maka dekat dengan Al-Quran itu diantara cara menenangkan hati kita. Pilih lingkungan yang baik. Ya, lingkungan itu memang ada kalanya menentukan. Dan belajar memaafkan. Karena di dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti merasakan bersinggungan dengan orang yang tidak sepaham dengan diri kita. Dan pada akhirnya kita yakin Allah mengetahui semuanya. Innallaha basirum bima ta'malun. Ya. Allah mengetahui, Allah melihat, Allah mendengarkan apa yang kita perbuat, apa kebaikan apapun yang kita lakukan. Bahkan yang terbesit di dalam sudur kita, Allah Maha mengetahui. Innallaha alimun bidatis sudur. Allah mengetahui apa yang terbesit di dalam sudur, di dalam hati kita, di dalam kalbu kita. Nah, sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 153, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Maka ketika kita ingin bersama Allah, di antara upayanya adalah bersabar atas cemoohan orang lain. Nah, kemudian kesimpulannya adalah dari surat Fussilat ayat 34 ini, bagaimana kita membalas keburukan itu dengan kebaikan, menahan emosi dan amarah. Ya, memang di dalam diri kita ada amarah dan itu harus dikendalikan. Karena amarah itu tidak semuanya jelek, ya. Tidak semuanya jelek ketika kita marah kepada hal yang mencemooh ataupun yang menghina agama kita, ini bagian daripada amarah ataupun kita tidak rela ketika harkat derajat diri kita, ya, keluarga ataupun agama kita dihina, itu kan. Kemudian menjaga akhlak walaupun dibenci, menjadikan Allah Subhanahu wa taala tentunya sebagai tempat bersandar tadi. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Maka orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala akan memiliki kolbu, akan memiliki hati yang damai walaupun dibenci manusia. Dia lebih fokus kepada dirinya tenang. Nah, maka tidak semua orang akan menyukaimu, tetapi cukup Allah yang ridho kepadamu. Lebih diutamakan ketenangan diri dan penilaian ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Radhiyallahu anhu. Ya, yang dicari adalah ridho Allah. Maka ketika kita ridho kepada Allah, Allah pun ridho. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Dzalika liman khasyya rabbah. Itu adalah balasan bagi orang yang takut dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara doa agar hati kita senantiasa tenang walaupun banyak yang membenci ataupun ada yang membenci, Allahumma inni as'aluka qalban salim. Kita fokus kepada ketenangan diri dengan hati yang
selamat dengan hati yang bersih, dengan hati yang tenang. Ya Allah, aku memohon kepadamu hati yang bersih dan tenang. Allahumma inni as'aluka qalban saliman. Amin ya rabbal alamin. Itu yang dapat disampaikan jamaah sekalian. Mudah-mudahan tidak lebih dari waktu yang diberikan. Terima kasih semuanya. Barakallahu fikum. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semua. Dan mohon maaf atas segala salah dan hilaf dalam penyampaiannya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Sementara kami tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah Ustadz. Terima kasih Ustadz atas tadi penyampaiannya. Ya Ustadz, semoga bisa menambah semangat kita ya Ustadz ya dalam menghadapi kebencian orang. Benar tadi kata Ustadz, tidak semua orang bisa menyukai kita dan kita juga tidak bisa memaksakan orang menyukai kita ya Ustadz ya. Seperti itu. Mbak Berta ada pantun kayaknya nih ya Mbak Berta nih ya. Iya, aura-aura pantunnya sudah keluar Mbak Dini. Aura pantunnya nih sudah kelihatan. Mangga Mbak Berta. Terima kasih Mbak Dini. Sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabu pagi jangan lupakan kajian MPP hati pun tenang, badan kurus sedikit makan, melihat Ustadz hati pun senang. Merayu ini Ustadz. Masya Allah. Laris manis Tanjung Kimpul, hati senang jamaah kumpul untuk jemaah I love you full, dunia cerah tak ada mendung. Pohon beringin daunnya lebat, tempat berteduh si burung nuri. Kukira engkau adalah sahabat, ternyata menusuk laksana duri. Pergi ke pasar membeli jamu, jamu diminum selagi hangat. Selesai sudah kenangan denganmu, sakit ini membuatku semangat. Ada gula, tentu ada semut, manis madu di dalam cawan. Ku lempar senyum, kau balas kecut. Kiranya sekarang tak lagi berkawan. Perahu kertas diterjang ombak, hancur lebur di tengah lautan. Sakit laksana dihujam tombak, tetap tegar bangun masa depan. Melihat kambing sedang tertawa di luar rumah di pagi buta. Sakit hati jangan terus dibawa, ambil hikmah tebarlah cinta. Layang-layang putus talinya, jatuh tersangkut di dahan mahoni. Allah terbaik dalam rencananya, hadapi dengan tenang ujian ini. Burung nuri membuat sarang terbang tinggi di awan biru. Walau senang, walau hati disakitin orang, tetap tenang sambut hari baru. Bunga melati, harum baunya, kembang mekar di waktu pagi. Benci di hati, usahlah dikenangi, hidup tenang membawa rezeki. Duduk santai di atas dipan, tenang hati, hilangkan gundah, syukur nikmat dalam kehidupan bersama Allah, hidup pun mudah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Berta. Iya, Mbak Berta ya. Kita beri senyum, dibalas kecut gitu ya, Mbak Berta ya. Ustadz, Keren sambil banget, menunggu Mbak Beta pertanyaan. keren banget itunya. Keren banget Mbak Beta. Saya bener-bener Tuh, Amin, tersenyum. amin. Mbak Nani, Mbak Berta tuh kalau bikin pantun tuh dadakan loh. My God, you are so Ya, so jadi dengerin talented. kajian terus sambil bikin pantun gitu. You are so talented Mbak Berta. Amin, Kasih amin, Masya bagi-bagi Allah. ilmunya. Masya Allah. Jadi nanti kalau dibalas kecut Mbak Dini, harus dicabein. Jadinya sambal kecut gitu. Jadi ada Masya asamnya, Allah. ada pedasnya, ada Masya kecutnya. Allah. Baik, baik. Baik, yang mau bertanya silakan. Sepertinya sudah ada dari Tehlin. Mangga, Tehlin. Silakan, Tehlin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz Damang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. 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 Alhamdulillah, Pangesto. Ini Pak Ustadz sedikit mohon diterangkan lagi. Ini kan berkaitan dengan masalah sakit hati ya, tentang masalah qalb gitu. Seringkali di Quran kita menemukan istilah-istilah dalam Al-Quran yang spesifik. Sodar, qalb, fuad, lub. Ini semuanya diterjemahkannya menjadi hati. Mungkin Pak Ustadz punya penjelasan yang lebih spesifik bagaimana cara membedakan tingkatan-tingkatan hati ini. Terima kasih Pak Ustadz. Hatur nuhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Iya, betul di dalam Al-Quran kita menemukan beberapa kalimat bahasa Arab yang tadi disebutkan. Dan dalam bahasa Indonesia memang diartikan dengan hati. Walaupun dulu kita pernah kajian bersama guru kita, orang tua kita, Ayahanda Profesor Dr. Dede Kusmana, kan ada buku ya, terkait dengan kolbu di dalam Al-Quran. Ya. Dan beliau menyampaikan memang di antara sekian banyak terjemahan ya yang ada itu terkait dengan kolb, kemudian juga di beberapa ayat disebut dengan nafas ataupun sudur, fuad, kalau dalam hadis kan ada fuad, ataupun juga dalam hadis ada lub yang paling dalam itu kan. Ya. Itu adalah penjelasan yang disampaikan ataupun oleh salah satu pakar keilmuan di Indonesia, Pak Profesor Quraish Shihab itu kan. Beliau dalam bukunya memang banyak menulis ya mengartikan dari kolbu itu adalah dengan kalbu. Ya, bisa dilihat dalam beberapa bukunya. Dan beliau ada buku itu kalau tidak salah ada judulnya tentang al-lubab. Ya, al-lubab itu jadi lub, bagian yang dalam juga di dalam diri kita. Nah, saya masih ingat bahwa mungkin mohon maaf tidak bisa ditampilkan gambarnya, nanti mungkin perlu dilihat dulu di bukunya. Ya. Memang ada bagian-bagian, ya, bagian-bagian di dalam itu semua, ya, dari antara qalb, kemudian sudur. Sudur itu kan diartikan dada. Dada itu kan ya di dalamnya qalbu itu kalau dalam organnya kan jantung, kan. Karena kalau ya sekali lagi kalau di Indonesia memang kebanyakan diartikan adalah hati. Hati itu kan secara organ kan ati itu kan. Ya makan ati, memakan bagian organ yang ada dalam hewan juga kan ada ati, ya. Ada dalam ayam itu kan jeroan kan, ati ampela. Nah itu. Kemudian nafsu itu kan dalam Al-Quran juga disebut di beberapa ayat terkait dengan nafs, ya. Jadi itu semua ya memang ada bagian yang terdalam, ya. Ataupun kita sering juga mengartikan ataupun membaca hati nurani, gitu kan. Ya, memang itu adalah pusat spiritual untuk mengenal Allah, mengenal Tuhan. Ya, saya masih ingat di antara ditanyakan kata Pak Profesor itu kepada murid-muridnya terkait dengan apa fungsi jantung itu adalah. Banyak yang menjawab memompakan darah, tetapi di sana adalah pusat keimanan dan ketenangan. Ya, jadi kalau digambarkan itu kalau dalam lingkaran jadi ada bagian-bagian. Ya, semuanya itu adalah kolbu, ya, bagian dalam dan kemudian dilapisi dengan sudur, kemudian dengan nafs, ya. Jadi satu kesatuan dan dalam perasaannya kita sering mengungkapkan dan kita juga sering merasakan, ya. Ketika mengungkapkan bahwa hati nurani yang paling dalam itu tidak bisa dibohongi, ya. Jadi berbuat ataupun melakukan siapapun yang melakukan kebohongan itu sebenarnya di dalam bagian terdalamnya itu tidak bisa berbohong, ya. Maka nyambung dengan yang disinggung dalam Al-Quran surat Iqra, surat Al-Alaq, ya. Ada kata-kata sanaz'uz zabaniyah kalla la tuti'hu wasjud waqtarib, ya. Jadi yang berbohong itu adalah ini bagian yang ada di ubun-ubun,
jadi dalam di kepala pemikiran. Ya, makanya dikaitkan dengan beberapa ayat itu, yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. Ya, apa orang yang berbohong itu yang tidak selaras antara ucapan dengan yang ada di dalam kolbunya. Ya, menarik memang ketika kolbu saja itu dulu dalam buku itu saya bagian yang menghitung ayat-ayat tentang kolbu, yaitu memang ada beberapa kalimat ataupun penggunaan yang berbeda di antara kolbu saja. Ada yang menggunakan kata satu ataupun mufrad qalb, ada yang menggunakan jama ataupun plural kulub, ya, kulubihim, kulubuhum gitu kan. Ya. Ada juga satu ayat dalam surat Al-Ahzab itu qalbain. Ya, itu berkaitan dengan seseorang yang mengaku memiliki dua hati. Ya, maka dibantah ayat itu menyebutkan ma ja'alallahu rirajulun min qalbaini fi jawfi. Dalam diri seseorang itu tidak ada dua kolbu, tidak ada dua hati. Ya, jadi memang terjemah dalam bahasa Indonesia ya itu diartikan hati, dan kalau bahasa Arabnya dalam Al-Qur'annya memang kalau tadi digambarkan memang berlapis-lapis, dan bagian lapis yang terdalam itu ya qalb. Ya. Ada qalbu, ada fuad, ada lub, ada sudur. Ya. Intinya bagaimana itu kita mengenal Allah, tenang itu dengan bagian itu. Ya. Spiritual itu yang penting bagi kita adalah bagaimana itu adalah ruh yang ada nutrisinya. Ya. Jadi ketika tadi yang membuat tenang, nutrisi kolbu itu adalah Al-Quran, setiap kita bisa merasakan itu semua. Ya. Demikian, mudah-mudahan bisa menjawab apa yang dipertanyakan, dan mudah-mudahan tidak puas, karena memang kita terus belajar, dan di antara tidak puas itu adalah di antara perasaan yang terus kita lebih baik untuk belajar. Demikian yang bisa ditanggapi. Terima kasih. Atur nuhun Pak Ustadz, iya betul sekali, belum puas atas jawabannya. Jadi kita emang harus sama-sama belajar menggali lagi tentang lapisan-lapisan kolb ini, karena seyogianya hakikatnya setiap nafs, setiap jiwa itu memiliki kolb yang dilapisi dengan kesadaran di awalnya. Atur nuhun Pak Ustadz. Assalamualaikum. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Teteh, kalau ada pertanyaan lainnya, mangga. Kalau berkaitan dengan hati, dengan kalbu, emang panjang ya Pak Ustadz ya. Benar-benar sesuatu yang berhubungan pada akhirnya dengan ikhlas ya Pak Ustadz ya. Dan ikhlas itu emang amat sangat sulit Pak Ustadz. Silakan yang mau bertanya. Kalau belum bertanya, saya mau bertanya Pak Ustadz. Jadi selama bertahun-tahun ini orang bilang katanya saya itu tipe orang yang people pleasure gitu Pak Ustadz, tanpa saya sadar. Jadi maunya bikin seneng orang gitu. Kalau mikirin orang tuh bisa sampai dari A sampai Z gitu Pak Ustadz, sampai mikirin gimana supaya orang ini bisa senang, supaya orang ini bisa berhasil. Itu Pak Ustadz gitu. Dan itu mungkin emang udah bawaan kali ya Pak Ustadz ya, begitu kan caranya. Tapi berkali-kali saya tuh selalu istilahnya Pak Ustadz mungkin dikecewakan ya. Saya sendiri nggak terlalu kecewa sebenarnya. Cuman mungkin dikecewakan gitu ya kata teman-teman saya gitu Pak Ustadz. Tapi sayanya nggak ngeh gitu Pak Ustadz. Tidak melihat. Dan itu terjadi berulang sampai akhirnya saya di suatu titik yang baru saya ngeh gitu Ustadz, bahwa oh iya ya memang kita tidak bisa tergantung kepada manusia gitu Pak Ustadz. Karena memang sebenarnya sayanya aja Ustadz yang tadi seperti mungkin Pak Ustadz bilang belum terbuka matanya buat melihat bahwa jangan pernah bergantung kepada manusia, tapi bergantunglah kepada Allah gitu Pak Ustadz. Jadi ketika saya dibenci orang atau difitnah orang, sebenarnya sih saya cuek-cuek aja gitu Pak Ustadz gitu. Bener-bener cuek aja gitu Pak Ustadz. Biarin aja itu urusan dia, yang punya masalah dia, saya nggak punya masalah. Prinsip saya dulu seperti itu Pak Ustadz. Sampai akhirnya kejadian netral itu bikin mental saya terganggu Pak Ustadz. Benar-benar terganggu, terkena nih mental saya Pak Ustadz. Dan itu membuat saya sampai nangis dan nangis gitu Pak Ustadz. Sambil bertanya kenapa gitu ya, kenapa. Eh, tapi akhirnya Pak Ustadz yang saya ambil ini
tadi kan Pak Ustadz bilang kita harus membalas apa ya? Membalas kebencian dengan suatu kebaikan gitu ya Pak Ustadz ya. Membalas fitnahan misalkan dengan kebaikan atau apapun dengan kebaikan. Menurut Al-Quran seperti itu Pak Ustadz. Dan yang saya baca itu Pak Ustadz bahwa kita sebenarnya diizinkan untuk membalas gitu Pak Ustadz. Membalas kezoliman dengan kezoliman yang serupa gitu Pak Ustadz. Nah yang ingin saya tanyakan itu Pak Ustadz, dosa nggak sih Pak Ustadz dalam keadaan marah gitu misalnya ya kemarin nih Pak Ustadz ya astagfirullahaladzim sih. Saya tuh berdoa gitu Pak Ustadz kepada Allah, bukan berdoa yang buruk, tapi saya berdoa mengadukan bahwa rasa sakit ini, saya ingin orang-orang yang membuat saya sakit ini merasakan juga sakit yang saya rasakan gitu Pak Ustadz. Nah, itu gimana Pak Ustadz? Saya sih nggak ngebales secara langsung, tapi saya hanya mengadukan kepada Allah. Gimana menurut Pak Ustadz? Nuhun Pak Ustadz. Baik, terima kasih Teh atas pertanyaannya. Nah, berkaitan dengan mendoakan ya keburukan ataupun kepada doa orang yang taruhlah Teteh sebagai korban kezaliman orang lain gitu ya. Bagaimana korban ya hukum mendoakan keburukan ya bagi ya ini korban kezaliman ya, ataupun orang yang teraniaya ya. Nah, memang berkaitan dengan doa orang yang terzolimi, makanya bagian Rasul kan mengingatkan kepada kita hati-hati dengan orang yang terzolimi ya, supaya menjadi warning bagi perhatian bagi kita, supaya kita itu tidak menzalimi orang lain, karena kalau dia nanti mendoakan ya doanya itu dalam beberapa keterangan disebutkan kan tanpa hijab, besar kemungkinan diijabah ya. Tentunya kan tidak mau didoakan tidak baik oleh orang lain ya. Maka memang ya ketika kita menjadi korban orang yang dizolimi ya, saya ingat kisah maka bagaimana baginda Rasul, memang kita melihat kisah-kisah itu kan sepertinya jauh kisahnya, tetapi terasa dalam kehidupan kita. Ya, teringat kisah ketika baginda Rasul kan sampai patah giginya, ya, sampai patah giginya karena disakiti dan dilempari oleh orang-orang yang tidak suka. Ya, bahkan malaikat menawarkan untuk menimpakan gunung yang ada itu untuk orang-orang yang mencelakakan, melukai baginda Rasul. Tetapi luar biasa jawaban. Dan doa ini diabadikan gitu kan, sampai kita tahu doanya. Bahwa di antara doa yang ditawarkan itu, ya ketika malaikat menawarkan, malaikat itu kan bisa dengan izin Allah, ya untuk tadi menimpakan, menghancurkan gunung itu. Tetapi baginda Rasul berdoanya, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah hidayah, berilah petunjuk kepada kaumku, karena mereka berbuat seperti itu tidak mengetahui. Dan baginda Rasul menyebutkan, menjawab kepada malaikat, mungkin di antara mereka sekarang membenci ataupun tidak ada yang mengikuti, tidak yang beriman. Tetapi kita tidak tahu keturunan mereka nanti yang akan mengikuti. Dan dengan luar biasa doa baginda Rasul, kan kita saja yang jauh dari pusat peradaban Islam ya, di Makkah, ya, kita berada di luar Makkah ya, yang jauh ya, bagaimana tertarik dengan kisah itu, dan kemudian saya kira kita bagian daripada orang-orang yang umat akhir zaman ini yang senantiasa ada dalam doa baginda Rasul. Ya memang sebaiknya ya, dan memang ini perlu apa ya, perlu perjuangan untuk kita menerima. Ya tadi sabar itu memang mudah sekali diucapkannya, mudah sekali ya. Tetapi memang ketika kita mendengar dan ada keterangan hati-hati doa orang yang terzalim itu, sisi lainnya adalah bagaimana supaya kita tidak menyakiti orang lain,
supaya tidak berbuat kezaliman kepada orang lain, karena ya doanya mustajab ataupun seketeruncing gitu kan. Ya, maka tadi prinsip dalam Islam itu adalah kita tidak menyerang, tetapi bertahan. Ya, bertahan. Dalam berbagai ayat perang itu kan disebutkan bahwa diizinkan. Udzina lilladzina yaqataluna bi annahum zulimu. Diizinkan kamu berperang, ya, karena orang-orang kafir itu menzalimimu, menyakitimu. Jadi ketika sebaiknya memang bersabar, ya, bersabar. Tetapi kalau sudah tidak, sudah, bahasa Sundanya apa, ripuh ya, pokoknya sudah yang berdoa gitu kan, berdoa. Kalau tadi mungkin puncak doanya supaya, karena memang ketika kita melihat keterangan hati-hati orang yang terzalimi, memang orang yang terzalimi itu dia punya senjata, ya, senjatanya berdoa gitu kan, itu senjatanya gitu kan. Makanya ini bagian daripada bagaimana kita mensikapi ini semua. Sebagusnya puncak tertingginya adalah bagaimana yang dicontohkan baginda Rasul, bersabar dan mendoakan kebaikan. Tetapi kalaupun berdoa dengan yang kita inginkan, ya, itu juga bagian daripada sejarah, bagian daripada upaya. Dan kalau melihat kepada runtutan keterangan itu, ya, tidak dilarang sebenarnya, ya, diperbolehkan. Cuma posisi tertingginya adalah, ya, tadi kita bersabar mendoakan kebaikan. Tapi kalau tidak kuat sama sekali, ya, tadi bagian daripada bertahan gitu kan. Ya, itu yang kami ketahui dari terkait dengan doa tadi, doa orang yang terzalimi gitu kan. Ya. Tetapi pada akhirnya adalah kita serahkan semua kepada Allah. Karena berdoa pun kan nanti tidak, walaupun ada apa ya, ada peluang untuk diijabah, kan bisa juga ada peluang juga tidak diijabah. Ya memang di sisi lain posisinya terzolimi, tapi di sisi lain siapa tahu ada penghalang doa. Ya, jadi ada penghalang doa. Jadi pada akhirnya cukuplah Allah sebagai, jadi minta berdoa kepada Allah, ya Allah berikan yang terbaik. Karena Allah itu mengetahui yang terbaik untuk diri kita yang terzolimi ibaratnya, dan juga untuk orang yang berbuat zalim. Allah itu tidak lalai dan tidak tidur. Pasti semua diperhitungkan. Gitu. Demikian. Wallahu alam. Baik, Atur nuhun, Ustadz. Iya, Ustadz, namanya manusia ya, Ustadz ya. Kadang-kadang kalau udah apa ya, Ustadz ya, udah nggak tahu harus gimana, yang ngadunya kan cuma sama Allah gitu ya, Ustadz ya. Tapi kadang-kadang kalau habis doa seperti itu saya takut dosa gitu loh, Ustadz ya, gitu. Aduh, gitu kan. Kadang-kadang ya Allah, dosa nggak ya, gitu kan maksudnya. Tapi ya namanya sedang sakit hati. Seperti itu ya Ustadz ya. Tapi alhamdulillah sih Ustadz, sekarang mah udah EGP. Maksudnya udah, terserah lah orang mau ngapain juga. Udah terserah gitu. Sabudu teuing gitu kalau kata orangnya Ustadz ya. Itu kan. Baik. Nun Ustadz, ini ada pertanyaan berikutnya. Datang dari Teh Teti. Assalamualaikum, maaf telat nyimak. Oke, mau bertanya Pak Ustadz. Gimana menanggapi seseorang, anggaplah si A, yang tidak ingin memaafkan kakak dan ayahnya atas perlakuan kasar verbal yang ia dapat ketika masa kecil. Meskipun untuk kehidupan berjalan seperti biasa, maksudnya dia sendiri masih bersikap baik pada keluarga ini. Namun si A ini selalu bilang bahwa hatinya tidak memaafkan selama kakak dan ayahnya ini tidak pernah minta maaf padanya dan akan mintanya nanti di akhirat. Wah, ini dendam Ustadz ya, istilahnya nih berarti. Dendam, jadi si A ini dendam kepada ayah dan ayah dan kakaknya akibat perkataan yang tidak berkenan kayaknya gitu. Bagaimana Ustadz? Baik, terima kasih dari pertanyaan yang bisa saya tangkap, bahwa sedongkol apapun kita, ya, apalagi kepada tadi mungkin ada ikatan kekeluargaan, itu kan. Ya, maka
tadi saya makanya teringat terkait dengan tadi pertanyaan antara qalb, kemudian sudur, dan itu kan ada lapisan-lapisan yang setiap kita memang bisa merasakan itu semua. Ya, maka di antara doanya adalah kita meminta kepada Allah. Ya, ada yang ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, atau sarrif qalbi ala ta'atik. Wahai zat Allah yang maha membolak-balikan kolbu, maha membolak-balikan hati, tetapkanlah hati kami, kolbu kami di dalam agamamu dan kebaikan, di dalam berbuat ketaatan. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Itu di antara doa yang masyhur yang bisa kita baca. Karena memang ketika tadi ada rasa ya sampai dendam, ya itu memang ya harus banyak istighfar gitu aja. Ya, karena di sisi lain ketika posisi kita ibaratnya berada di orang yang bersalah kemudian minta maaf dan tidak dimaafkan, ya bahkan dalam kata-kata Sunda itu mual di hampura sampai 7 turunan. Itu kan 7 itu angka apa tuh? Angka saking banyaknya sebenarnya, tidak terbatas. Ya makanya menarik tuh terkait angka 7 itu kan sampai 7 turunan gitu kan. Ataupun juga kita mengenal dalam Al-Quran sab'an samawat, 7 langit, 7 lapis langit dan kemudian bumi. Itu menggambarkan bahwa saking banyaknya itu sebenarnya. Walaupun dibatasi dengan angka 7, tetapi itu kan kita sering mendengar ya, sampai 7 turunan hartanya tidak akan habis. Sampai 7 turunan tidak akan dimaafin. Nah, bahwa yang mempunyai kolbu itu adalah Allah. Ya, di sisi lain kita ingat ketika posisi itu berbalik. Dan kemudian disinilah memang kita menyadari ya terkait kolbu, terkait hati itu kan memang minta kepada Allah. Ya, maka dalam sebuah ayat itu kan sampai disinggung bahwa Kanjeng Nabi saja tidak bisa memberikan petunjuk hidayah kepada orang yang dicintainya. Ya, pamannya kan yang berjuang dan disebutkan kan tidak meninggal dalam keadaan Islam. Ya, itu kan disinggung dalam salah satu surat, innaka la tahdi man ahbabta. Ya, tetapi Allah yang memberikan kehendaknya gitu kan. Maka berdoa kepada Allah, kemudian perbanyak baca istighfar, karena kita tidak tahu kalau berbalik, ya dalam artian ketika kita menyakiti dan kita minta maaf tidak dimaafkan, ya itu kan mungkin tidak mau juga. Kemudian ya Allah kan yang maha membolak-balikan hati gitu kan. Dalam sejarah Islam itu ada orang yang membenci kepada Islam, ya membunuh, ya, tetapi pada akhirnya menjadi orang yang paling membela Islam. Itu kan berawal dari bagaimana Allah membalikan hatinya, itu kan. Ya, maka minta kepada Allah yang maha membolak-balikan hati, kemudian banyak istighfar, itu yang kita bisa minta, yang kita bisa lakukan. Karena kita tidak tahu kapan ya kita akan meninggal. Semua kita akan kembali kepada Allah. Ya, memang kalau sudah sakit hati kan, ya namanya juga sakit. Ya. Sakit hati itu sulit mencari obatnya. Ya, tetapi ingat yang punya hati itu siapa? Ya, Allah yang maha membolak-balikan. Dan Allah menyebutkan dalam Al-Quran, awal-awal surat Al-Baqarah itu kan kondisi hati, kolbu itu ada 3. Ada yang selamat, ada yang sakit, ataupun ada yang sehat, ada yang sakit, ada yang mati. Ya, kita menginginkan kondisi hati kita adalah yang selamat, yang sehat. Kalaupun sedang sakit, mudah-mudahan bisa sembuh. Jangan sampai mati. Kalau mati kan tidak bisa hidup lagi, itu kan. Ya, hati orang yang mati itu orang yang tidak menerima kepada kebenaran, itu kan, yang menutupi kepada kebenaran. Karena pada akhirnya nanti illa man atallaha biqalbin salim. Ketika hari yauma la yanfa'u malu wala banun, ketika hari tidak bermanfaat lagi bagi dirimu, harta ataupun anak-anak, kerabat, pasangan tidak akan berharga lagi, tidak akan memberikan manfaat
yauma la yanfa'u malun wala banun, ataupun keturunan, anak-anak, harta semuanya, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang menghadap Allah dengan hati, dengan kolbu yang selamat. Ya, mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang memiliki kolbu, memiliki hati yang selamat, yang sehat sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa ditanggapi. Mudah-mudahan nyambung dengan pertanyaan. Emang enggak Teh? Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustadz. Semoga cukup jelas ya, Teh Teti. Mudah-mudahan dimudahkan semuanya permasalahannya. Baik, Pak Ustadz, ini mungkin pertanyaan terakhir datang dari Teh Evi. Izin bertanya Ustadz, bagaimana sikap kita sebagai rakyat yang menghadapi pemimpin zolim dan jahat? Jujur sulit, aku mendoakan kebaikan untuk mereka. Aku yang sering marah-marah dengan tingkah konyol mereka di sosmed. Aku berdoa agar dianugerahi pemimpin yang jujur dan amanah, agar kita tidak lagi dizolimi pemimpin yang bodoh dan jahat. Bagaimana nih Ustadz? Ini sangat aktual Ustadz. Jujur Ustadz, saya pun sering marah-marah belakangan ini. Baru tadi juga marah, bukan marah Ustadz, tapi apa ya Ustadz, nyeri hati gitu Ustadz. Melihat bagaimana seorang pemimpin menzolimi rakyatnya gitu Ustadz. Sedih banget rasanya gitu. Dan tanpa sadar kan kita keluar tuh ya Ustadz ya. Perkataan-perkataan kita gitu kan. Nah ini gimana nih Ustadz? Saya mau nanya dari sisi kitanya yang mendoakan dan bagaimana seorang pemimpin menerima kebencian Ustadz dari rakyatnya yang istilahnya sudah dijolimi. Itu bagaimana dalam Islam Ustadz dia? Terima kasih Ustadz. Baik, terima kasih Teh atas pertanyaannya, dan ini memang kita rasakan faktual sekali. Ya, terkait dengan pemimpin yang berlaku zalim kepada rakyatnya, ya, dan kita semua di sini kan termasuk rakyat ya, atau tidak ada pejabat kan ya, semuanya rakyat. Berarti bagaimana kita mensikapi itu semua. Nah, walaupun ada kalanya ketika pemimpinnya zalim, ya, berlaku zalim, ada ungkapan bahwa pemimpin itu adalah cerminan rakyatnya, ya, siapa yang memilih. Tapi kalau kita menyampaikan, ya, kita tidak memilih pemimpin yang zalim, walaupun itu adalah ada kalanya gambaran dari rakyatnya. Nah, terkait dengan pemimpin, lawan daripada zalim itu kan adil. Ya. Ini sebagai motivasi dan sebagai gambaran di antara nanti di akhirat itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah, dan ada 7 golongan ya yang akan selamat. Sab'atun yaumal qiyamah la yudhillu fi dhillihi illa sab'ah, kecuali 7 golongan itu. Yang paling pertama disebutkan adalah pemimpin yang adil. Ya, imamun adilun. Berarti lawan daripada berbuat zalim adalah adil. Nah, maka disebutkan ini motivasi bagi pemimpin. Ya, pemimpin itu sebenarnya dipilih. Ya, dipilih, bukan dia meminta dipilih sendiri. Jadi yang memilih orang lain. Ya. Dan sekarang kan memang kebanyakan merasa diri mampu, merasa diri paling baik, makanya ingin dipilih. Ya, sampai ada iklannya gitu kan. Ya, sebenarnya yang terbaik itu adalah yang dipilih oleh orang lain karena dia tidak mengiklankan, tetapi orang lain melihat akhlaknya. Nah, maka pemimpin yang adil itu adalah diantaranya akan dilindungi oleh Allah. Berarti sebaliknya, pemimpin yang berlaku zalim itu dia akan kena murka Allah. Maka pemimpin itu gambarannya seperti satu kakinya di surga, satu kakinya di neraka. Ketika dia bisa berbuat adil, berarti kaki yang di surga itu yang lebih mendominasi, dia masuk surga. Ketika berbuat zalim, kakinya yang di neraka itu yang lebih mendominasi, maka dia masuk neraka. Jadi bisa dibayangkan seperti itu. Pemimpin itu satu kakinya di surga, satu kakinya di
di neraka. Tinggal memilih. Kalau dia mau ke surga berarti harus adil. Kalau dia berbuat kezaliman berarti masuk neraka. Itu secara simpelnya. Ya. Nah, kemudian bagaimana kita mensikapi perlakuan adil, perlakuan zalim, merasa terzalimi. Ya. Dan pemimpinnya bisa jadi, ini bisa jadi ya. Ada rakyatnya yang merasa terzalimi, ya. Bisa jadi dia merasakan dia tidak berbuat kezaliman. Ini semata-mata untuk kemaslahatan ataupun kesejahteraan rakyat, ya kan? Bisa jadi ada seperti itu, ya. Kebijakan-kebijakan yang menyengsarakan rakyat bisa jadi dia merasakan itu adalah kebijakan yang pro rakyat, itu kan. Ya. Maka memang yang dimiliki rakyat adalah bukan kebijakan, tetapi penerimaan dan ya doa, tadi bisa berdoa. Jadi tentunya kalau doa minta kepada Allah adalah doa yang terbaik. Karena kalau kita berada di sebuah negara kemudian mendoakan tidak baik, ya, maka ya dikhawatirkan kan satu negara itu kita pun bagian di dalamnya, ya, terkena daripada doa yang tidak baik tersebut. Minta mah kepada Allah yang baik, ya, sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim dalam berbagai ayat disebutkan, ya, Rabbij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarati, ya. Ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman, sentosa dan sejahtera, banyak rezekinya, berlimpah. Itu yang kita inginkan. Walaupun memang ayat itu ada sambungannya. Rabbi ja'al hadzal balada amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Ya, kalau ingin sejahtera, ingin aman sentosa, memang harus beriman, ya, harus berbuat baik. Ya, kalau berlaku zalim, ya mungkin sebaliknya. Tetapi kita sebagai rakyat kan tidak punya wewenang. Kita hanya punya penerimaan dan juga doa. Ya, maka doa itu adalah senjata bagi orang yang beriman. Ya, orang yang punya senjata itu adalah dengan doa orang yang beriman. Jadi tidak lemah sebenarnya. Rakyat itu tidak lemah karena kita punya doa. Ya, berdoa yang baik-baik saja, ya. Jangan yang tidak baik karena nanti doa juga akan kembali kepada yang memintanya. Ya, mintalah yang terbaik. Ya, memang ini bagian daripada ujian. Inilah ujian gitu kan. Ujian ada pemimpin yang zalim gitu kan. Bagaimana kita mensikapinya. Ya. Itu yang bisa ditanggapi terkait dengan ya realita bahwa pemimpin ya, dan sebisa mungkin memang sebisa mungkin sesuai dengan apa profesi yang kita bisa itu kan. Ya. Kita sampaikan kebaikan, tentunya juga menyampaikan kebaikan tadi bukan karena kita benci, ya, karena kita sayang tentunya. Sama halnya dengan ketika ungkapan sayang kepada anak itu ada kalanya harus dengan pukulan, tergantung anaknya, ya, harus dengan cewitan ataupun cubitan, ada kalanya dengan pelukan gitu kan, itu tanda sayang, tergantung. Ya, maka bagaimana kita juga mensikapi para pemimpin yang berlaku zalim, kita tetap sebagai rakyat karena itu yang nanti akan diminta pertanggungjawaban dihisab di hadapan Allah adalah bagaimana kebaikan kita sebagai yang dipimpin ataupun sebagai rakyat. Ya, jadi berdoa yang terbaik untuk kita semua, ya, walaupun mungkin merasa sebagai rakyat itu zizolimi atau terzolimi, ya, karena bisa jadi dia berbuat zolim itu mungkin karena tidak tahu ataupun karena mungkin juga keserakahan, ya, ya, itu mungkin yang bisa ditanggapi. Mudah-mudahan tempat yang kita diami dimanapun kita berada, pemimpinnya baik, pemimpinnya adil dan tidak berbuat zolim. Karena ketika ada pemimpin zolim itu bagian daripada ujian sebenarnya untuk rakyatnya. Demikian
yang bisa ditanggapi mengatakan. Baik Ustadz, Alhamdulillah Ustadz. Mungkin karena itu ya Ustadz ya, di Al-Quran juga banyak sekali ayat-ayat mengenai Fir'aun ya Ustadz ya, bagaimana seorang pemimpin yang zolim sebenarnya Pak Ustadz. Paling banyak ya Ustadz ya, Fir'aun kalau nggak salah dalam Al-Quran ya Ustadz. Karena memang selalu berulang dan berulang mengenai pemimpin gitu ya Ustadz ya. Ditanya Ustadz, kenapa Allah tidak menghukumnya secara spontan agar yang lainnya tidak melakukan pelanggaran lainnya? Mungkin sebagai pembelajaran kali bagi kita ya Ustadz ya. Katanya Ustadz, pemimpin itu di suatu negara mencerminkan rakyatnya gitu Ustadz. Apa karena di Indonesia, maaf ya Ustadz, di Indonesia saat ini adalah karena memang rakyatnya Ustadz. Jadi mendapatkan pemimpin seperti itu gitu Ustadz. Gimana nih Ustadz? Iya, kalau rakyatnya yang merasa baik dan dia menilai pemimpin yang zolim, tentunya rakyat tersebut dia tidak menginginkan ataupun tidak mengakui sebagai apa ya, saya kan orang baik gitu kan. Ya, tetapi memang kebaikan itu ya kan juga yang menilainya adalah yang paling utama adalah kebaikan, yang menilai adalah Allah SWT. Jadi ya jangan sampai kalau saya berada di Indonesia kemudian merasa terzolimi dengan pemimpin, ya jangan sampai saya egois juga gitu kan. Ya udah saya pindah aja ke negara lain gitu kan. Ya ini saya menetap, ini bagian daripada saya kira, mohon maaf, bukan berarti teman-teman yang itu tidak menerima ya. Jadi teman-teman yang berada di luar kan juga bagian daripada kebaikan ya. Jadi ini saya mengingat kepada diri saya. Jadi saya menetap di sini ini bagian daripada berbuat kebaikan. Ya dimanapun kita merasa, intinya jangan sampai ya memang kezoliman mungkin terlihat ataupun tersaksikan dalam diri kita. Tetapi justru di sanalah pula itu kan peluang kebaikan. Ya kalau tidak ada kemaksiatan, kezoliman, ya tidak ada peluang kebaikan bagi orang-orang baik gitu kan. Ya, karena Allah itu menyebutkan dalam Al-Qur'an, Allah bisa saja ya menjadikan umat ini umat yang rukun satu, umatan wahidah, umat yang satu, semuanya Islam, kemudian semuanya baik. Tetapi kan Allah untuk menguji hambanya itu kan. Maka orang yang ya ini bagian daripada ujian itu kan. Ya, bagian daripada ujian. Jadi dimanapun kita berada, jadi mintalah doa yang terbaik. Karena saya kira di teman-teman yang sahabat yang berada di luar Indonesia juga kan itu punya pemimpin ya kan. Pemimpinnya mungkin ya ada yang baik juga ada yang tidak baik. Nah, doakan yang baik-baik saja gitu kan. Demikian teh. Iya, nuhun Ustadz. Kalau misalnya rakyat melakukan revolusi, apakah kita berdosa seperti kejadian 98 lalu? Wah, ini gimana nih Ustadz? Ini udah ke politik nih Ustadz ya. Berdosa nggak Ustadz kita melakukan revolusi dengan niatan misalkan demi kebaikan rakyatnya gitu Ustadz? Ya, kalau memang kezaliman itu sudah pada puncaknya, ya kita memang harus bertindak gitu kan. Karena kacaunya di sebuah negara itu terjadi kekacauan, ya terjadi kezaliman, ya karena bukan semata-mata kezaliman yang kuat, tetapi karena ada kalanya berdiamnya orang-orang yang baik gitu kan. Ya, makanya siapa yang baik di antara kita, ya terus suarakan kebaikan itu. Ya, apapun profesi kita itu kan. Ya, terkait dengan revolusi itu, saya meyakini ini kan profesi kita taruh di Indonesia kan berbeda-beda. Ketika semuanya sudah punya tujuan yang baik, walaupun berbeda-beda profesinya, itu nanti akan ketemu di sebuah titik. Ya, kalau memang sudah puncaknya Indonesia ini pemimpinnya zolim, ya saya yakin itu kan suatu saat revolusi itu tidak mesti dijadwalkan, dia akan ketemu sendirinya gitu kan. Ya,
Karena ruh orang-orang yang baik itu akan terus ketemu dan akan terus kuat gitu kan. Nah, jadi yang jangan itu kita membuat merencanakan makar, itu yang jangan gitu kan. Nah, tetapi kalau kita berupaya untuk kebaikan, revolusi itu kan salah satu cara sebenarnya ya. Kalau ada cara lain berbuat baik, ya pakai cara lain dulu. Ya, kalau itu diibaratkan cara terakhir, ya mudah-mudahan ada cara sebelum terakhir. Ya, itu salah satu cara untuk baik. Ya, karena sangkaan kita memang seperti itu. Saya mencermati dulu. Ya, katanya dulu sampai ada orang yang fanatik sekali gitu teh. Jadi orang ini nanti kalau jadi presiden, ya dia memperjuangkan orang ini. Ternyata setelah jadi, ya gini juga. Dia sampai mengatakan, ya sama saja ya. Itulah memang penilaian. Ya, jadi walaupun nanti sudah terguling, diganti siapa, ya harapan kita adalah ya lebih baik. Maka doanya adalah siapapun gitu kan. Ya, tidak mengkultuskan kepada seseorang. Maka yang kita benci sebenarnya bukan orangnya kan, tetapi kelakuannya gitu kan. Ya, karena memang seperti itu. Ya, nanti kalau sudah waktunya revolusi itu sebenarnya tidak usah dijadwalkan. Saya yakin akan datang sendiri. Orang-orang baik itu terus seperti apa ya? Seperti air yang terus mengalir kepada sebuah kekuatan. Ya, nanti itu sendiri. Ya, maka seperti itu. Ya, demikian. Baik Ustadz, baik. Terima kasih Ustadz. Revolusi juga kan macam-macam ya Ustadz ya. Ada revolusi secara damai gitu ya Ustadz ya, dari Iya. pendidikan dan sebagainya Ustadz ya. Tidak perlu harus dengan kekerasan gitu Ustadz ya. Baik Ustadz, mungkin sudah waktunya Ustadz karena sudah pukul 12:12 di sini Ustadz, 12:12 Ustadz di sini. Baik Ustadz, mangga Ustadz silakan ditutup dengan kesimpulannya dan juga dengan doa. Turnuhun Ustadz. Baik, terima kasih Teh dan semuanya. Kita akan sama-sama berdoa dan itu yang kita kaji di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan menjadi pengingat dan tazkirah bagi kita semua. Dan saya mohon maaf apabila ada penyampaian ataupun tanggapan yang tidak srek, tidak sesuai. Dan saya menyerahkan semuanya kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Jadi kalimat itu yang harus kita sering ucapkan supaya kita memang tenang. Kondisi hiruk pikuk dunia dengan berbagai ceritanya, dengan berbagai kejadiannya, memang jangan sampai membuat kita galau dan membuat kita hilang fokus kepada tujuan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dimanapun kita berada, Allah senantiasa membimbing dan Allah melindungi kita, dan terkhusus tadi dari pemimpin-pemimpin yang berbuat zalim. Ya, mudah-mudahan kita semua senantiasa berada dalam keamanan dan kenyamanan, mudah dekat untuk melaksanakan kebaikan, sehingga nanti pada akhirnya kita mendapatkan kebaikan yang akhir, yaitu husnul khotimah. Sekian dan demikian, sama-sama kita akhiri dengan doa, mudah-mudahan doa yang terbaik untuk setiap diri kita, setiap keluarga, orang-orang yang kita sayangi, tetangga, sahabat semuanya. Mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kesehatan dan keselamatan, keberkahan, dan juga perlindungan dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala habibina wa syafi'ina wa dhuhrina Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin. Hamdan yafi na'amahu wa yukafi mansilah ya rabbana lakal hamdu. ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك يا عظيم سلطانك. اللهم إنا نسألك قلبا سليما ولسانا صادقا. اللهم إنا نسألك قلبا سليما ولسانا صادقا. اللهم إنا نسألك قلبا سليما ولسانا صادقا. اللهم طهر قلوبنا من النفاق. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وعيوننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Demikian, terima kasih semuanya. Sekali lagi mohon maaf atas segala salah dan hilaf. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan senantiasa sehat dan berkah dan selamat melanjutkan aktivitas. Nanti selamat Idul Adha pada waktunya. Pekan depan tidak ada kajian ya Teh. Selamat Idul Adha. Mudah-mudahan semuanya berkah insyaallah. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, hatur nuhun. Amin. Ustaz, Ya, minggu depan kita nggak ada kajian karena bertepatan juga dengan Idul Adha ya, tanggal iya. 20. Di Perancis sudah ada pengumumannya Ustadz dari Masjid Grand Mosque Paris. Sudah ada pengumumannya tanggal 27 Mei. Mungkin di Indonesia juga sama ya Ustadz ya, tanggal 27 ya. Iya, sama. Idul Adha. Ya, sama. Baik, semuanya Alhamdulillah kita sudah sampai ke penghujung. Masya Allah hari ini kita mendapatkan banyak sekali ilmu yang bermanfaat. Semoga bisa dipraktikkan oleh kita khususnya dalam apa ya Ustadz ya, dalam keikhlasan ya Ustadz ya, dalam keikhlasan menerima takdir yang datang kepada kita, baik itu masalah mengenai kebencian dan sebagainya, dan juga semoga kita selalu diberikan apa ya istilahnya Ustadz ya, ketenangan hati ya Ustadz ya, di tengah banyaknya guncang-gancing di negara kita saat ini ya Ustadz ya, kita hanya bisa mendoakan yang terbaik. Semoga Indonesia juga selalu diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, kita tutup dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin bila tadi ada kesalahan. Sekali lagi terima kasih Ustadz Taib, terima kasih Teh Alfi tadi yang sudah dadakan ditembak untuk tadarusnya. Terima kasih juga untuk Mbak Berta untuk pantunnya. Terima kasih semuanya yang sudah bergabung. Barakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Teh Dini, jazakallahu khairan Ustaz. Sunnah. Mohon maaf lahir batin ya. Selamat Idul Adha minggu depan. Sama-sama. Sami-sami. Pak Ustadz dan yang lain-lainnya. Terima kasih. Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.